Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eva Aziza. Pada video kedua ini, saya akan membuat dan menjelaskan mengenai kode program sebuah toko sederhana, yang mana pada video sebelumnya sudah saya buat alur flowchart-nya. Langsung saja. Di sini saya menggunakan aplikasi VSC, Visual Studio Code. Kita buka. Setelah itu, saya akan menambah new file, atau bisa juga Ctrl N. Di sini saya akan memberikan nama file dengan program dari sebuah toko sederhana. Jangan lupa dengan .py. Pertama-tama kita menggunakan simbol def. Def ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi, diikuti dengan nama fungsi yang ada pada flowchart, yaitu menu utama. Di dalam kode method ini, jika spasi, maka diberi simbol underscore. Setelah itu diikuti dengan tanda kurung dan titik 2. Enter. Menggunakan simbol while true. Jangan lupa T-nya itu kapital. Titik 2. Setelah itu, simbol print. Diikuti dengan tanda kurung dan titik 2. Oh, salah. Dan titik. Diikuti dengan tanda petik. Print ini digunakan untuk mengembalikan menampilkan teks atau nilai variabel tertentu. Print ini digunakan untuk menampilkan teks atau nilai variabel tertentu ke konsol. Setelah itu, /n untuk menambah lembaran baru, dan /t untuk tab. Untuk membuat codingan lebih rapi, ketika jalan saya akan tambahkan, sebelum masuk ke menu login, saya akan tambah dengan underscore sebanyak 6 kali. Dan tambahkan menu login. Tambahkan lagi underscore sebanyak 6 kali. Setelah itu, enter. Menggunakan simbol print lagi untuk menampilkan teks login sebagai admin. 1 /n /t 1 titik login sebagai admin. Untuk lebih rapi, saya akan tutup dengan garis lurus, dan juga di awalnya dikasih garis lurus seperti itu. Enter. Dan yang ketiga, untuk menampilkan teks login sebagai kasir, sama seperti tadi. Terus tanda petik /t garis lurus 2 titik login sebagai kasir. Enter. Untuk print, tanda petik /t garis lurus 3 keluar. Untuk menyesuaikan garis, maka ditambah juga garis lurus yang sesuai, yang sejajar. Setelah itu, print yang terakhir, menambahkan /t min atau kurangan. Ini untuk merapikan saja, tidak harus ya. /n. Dan menambah variabel pilihan sama dengan untuk menginput input 60 titik tanda petik
simbol if dan memanggil variabel pilihan dengan menambahkan simbol sama dengan 2 kali. Tanda petik 1 titik 2. Setelah itu kita menambahkan variabel password admin password admin underscore password sama dengan tanda petik saya admin. Sebagai hadiah di sini bisa diberikan apa saja. Setelah itu mengambil password. Setelah itu variabel password sama dengan menginput, masukkan password admin titik 2 menggunakan simbol if lagi. Nah, if di sini kondisional, mengevaluasi ekspresi boolean dan menjalankan blok kode yang terhidden jika ekspresinya bernilai true. If password sama dengannya 2 kali untuk memanggil admin password. Nah, sama dengannya 2 kali. Setelah itu memanggil variabel admin password titik 2 enter. Setelah itu print membuka tanda petik. Untuk merapikan saya menambahkan underscore selama 3 kali tambah ya. Selamat Anda login sebagai admin. Nah, di sini jika hasilnya sudah benar, jika passwordnya sudah benar, maka akan memunculkan selamat Anda login sebagai admin. Tambah underscore 3. Setelah itu, kembali lagi ke menu utama yang akan ditampilkan. Maka kita akan panggil menu utama. Setelah itu, else, simbol else harus lurus dengan if ya. Semisal ini lebih mundur atau lebih maju, maka akan terjadi error atau nanti akan hasilnya tidak sesuai. Else. Titik 2. Print. Else ini untuk menampilkan ketika false atau salah. Membuka tanda petik. Password salah. Coba lagi. Dan tambahkan plus n untuk menambah lembaran baru. Setelah itu, enter. Terus lebih majuan menambahkan elif. Memanggil variabel pilihan. Sama dengan 2 kali. Tanda petik 1 dengan angka 2. Elif di sini tambahan digunakan dalam blok if untuk mengecek kondisi jika kondisi if sebelumnya bernilai false, atau bisa juga mengecek kondisi lain seperti itu. Nah, itu titik 2. Membuat password kasir underscore password. Sama dengan karena petik 2, saya akan ganti passwordnya dengan S-nya kapital saya, K-nya juga kapital kasir. Sama seperti password admin. S-nya kapital, K-nya juga kapital. Enter. Memanggil password kasir. Sama dengan untuk input masukkan password kasir. Nah, itu if untuk bernilai true. If password sama dengan kasir password. Setelah itu
Kemudian tab to terus dengan password. Print buka kurung tanda petik password. Salah. Astagfirullah. Print tanda kurung tanda petik plus 3 underscore 3 selamat Anda login sebagai kasir underscore 3. Setelah itu kita mengambil menu kasir. Setelah itu simbol else. Print tanda petik password salah. Titik coba lagi plus n. Elif ketiga kalinya untuk variabel pilihan sama dengan 2 tanda petik 1 3 titik 2 enter menginput dan keluar. Enter print tanda petik underscore selamat Anda sudah keluar underscore plus n. Setelah itu break kata kunci break ini keluar dari iterasi perulangan saat ini dan memindahkan kontrol ke pernyataan selanjutnya di luar perulangan. Nah itu enter. Else. Print. Nanti pilihan tidak valid. Coba lagi. Dan di sini jika pilihan dari angka 1 atau 2. Dan di sini jika kita menginput selain angka 1, 2, dan 3, maka akan muncul pilihan tidak valid. Selanjutnya kita membuat list produk. Sini variabelnya produk underscore list sama dengan kurung enter kurung awal. Dalam pembuatan produk list ini kita bisa menambahkan apa saja sesuai yang kalian inginkan. Dalam produk list ini terdapat penyimpanan daftar berisi dictionary yang mewakili transaksi penjualan. Setiap dictionary berisi informasi seperti waktu transaksi, nama produk, jumlah penjual, dan total harga. Di sini saya akan memberikan list ID titik 2 1 koma tanda petik nama tanda petik produk A koma tanda petik harga titik 2 seharga 10.000 2 3 koma dengan stok $20 koma kategori dua makanan. Di sini saya akan mengcopy paste satu baris ID nama produk, harga, dan stok kategori sebanyak 3 kali.
Dan saya akan rubah ID-nya terlebih dahulu. Yang kedua, saya akan rubah nama produknya. Harganya saya akan rubah dengan harga 20.000 dan 30.000 buat produk C. Dengan stok 15 dan 10. Kategori yang pertama itu sudah kategori makanan, yang kedua itu kategori minuman. Yang ketiga kategori mentahan. Jangan lupa setelah huruf awal ini dikasih koma satu persatu. Kenapa saya mengcopy paste? Agar lebih efisien dan lebih gampang juga. Menambahkan variabel penjualan underscore list sama dengan enter. Setelah membuat produk list, sekarang kita masuk ke menu pembuatan menu admin. Setelah pembuatan list, maka kita selanjutnya membuat menu admin. Pertama, kita menggunakan simbol def dengan variabel menu underscore admin. Maka titik 2 enter itu while true. Titik 2 print kurung tanda ketik underscore sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelumnya ini menambahkan underscore. Sebelumnya ini menambahkan plus and dan plus stay. Sama seperti di atas. Lalu admin underscore 8, 4, 5, 6, 7. Enter print plus stay. Garis lurus titik 1 titik tambah produk. Lebih majuan satu lagi. Enter. Untuk lebih efisiennya waktu, maka kita copy saja, lalu Ctrl V dan rubah kalimat atau variabel dengan lihat 1 lihat daftar produk. Terus lurus. Ctrl V lagi untuk marketing yang ketiga. Yang ketiga, kelola stok produk. Teruskan. Yang keempat, Ctrl V lagi. Rubah 4 titik. Lihat laporan penjualan. Lihat laporan penjualan. Dan Ctrl V. Dirubah dengan yang kelima, yaitu logout. Setelah itu, print menu admin disamakan dengan print menu utama. Juga memakai print seperti ini. Kita tinggal copy saja buat efisiennya waktu. Nah, itu sesuaikan. Nah, seperti itu. Ini juga diluruskan agar lebih rapi. Setelah itu, enter pilihan. Masukkan variabel pilihan. Sama dengan input kurung buka pilih opsi
menu admin. Setelah itu if pilihan sama dengan tanda petik 1.2 memanggil tambah produk. Itu. Kedua, elif. Menggunakan simbol elif. Lurus dengan if. Pilihan yang kedua. Kita spasi dulu. 2. Titik. Nah. Setelah itu memanggil lihat daftar produk. Enter. Nah, untuk full stop dan lihat laporan penjualan itu beserta lot itu menggunakan simbol elif. Kita tinggal copy paste sebanyak yang ada di sini. Jadi copy paste sebanyak 3 kali. Tuh. Enter. Ctrl V. Teruskan. Nah, kita tinggal rubah elif yang kedua. Dirubah dengan kelola stok produk. Nah, rubah juga angkanya dengan angka 3. Yang ketiga angka 4. Dirubah dengan variabel lihat laporan penjualan. Nah, di sini saya lupa menaruh underscore. Yang kelima, kita ubah dengan print blocked slash n dan break. Sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau break itu kata kunci keluar dari iterasi perulangan saat ini dan memindahkan kontrol ke pernyataan selanjutnya di luar perulangan. Nah, setelah break maka akan ada simbol else atau simbol false. Salah. Kedua, enter print kurung tanda petik pilihan tidak valid. Coba lagi. Dan titik slash n. Nah, jika kita menginput angka selain 1 sampai 5, maka akan muncul print pilihan tidak valid. Dan coba lagi. Setelah itu, masuk ke mendeklarasikan def tambah produk. Kedua, enter print slash n dengan underscore-nya 7, masing-masing 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah produk. Setelah itu enter membuat variabel nama sama dengan input maka masukkan nama produk. Kedua, itu enter harga sama dengan float untuk harga karena itu untuk bilangan bulat jadi menggunakan float. Input
buka lagi, masukkan harga produk. Kedua, enter, stop, sama dengan in, menggunakan integer untuk stok input, itu tanda kurung lagi, ketik, masukkan kategori stok produk, setelah itu kategori, input, buka, masukkan kategori produk. Kedua, setelah itu enter, produk baru dengan menggunakan kurung kurangan. Di dalamnya ada ID, dua, claim, kurung buka, memanggil produk list. Ditambah 1, setelah itu tanda petik nama, dua, panggil nama, setelah nama harga, memanggil harga, koma, tanda petik, stop, memanggil stop. Yang terakhir kategori, enter, akar. Setelah itu akan memanggil produk list, underscore list, titik, append, dalam kurung, memanggil produk baru. Setelah itu enter, print, dalam kurung, f, tanda petik, produk, menggunakan kurung perawan untuk memanggil nama. Setelah itu telah ditambahkan dengan harga, menggunakan kurung perawan untuk memanggil harga, koma, stop, kurung perawan untuk memanggil stop, koma, dan kategori, kurung perawan memanggil kategori. Setelah itu titik slash n. Setelah membuat dev tambah produk, maka sekarang membuat dev lihat daftar produk. Pertama, dev lihat underscore daftar underscore produk. Jangan lupa tanda kurungnya, lalu titik 2. Setelah itu print, dalam kurung, tanda petik, daftar produk, tanda petik, daftar semua produk, titik 2, plus n, enter, lalu menggunakan perulangan for, produk, menambahkan variabel produk, in, produk list. Setelah itu print, kurung perawan f. Setelah itu print, kurung buka, f, tanda petik, ID, titik 2,
kurung kerawal produk, kurung tanda petik ID, koma, nama, kurung kerawal produk, kurung tanda petik produk, salah, tanda petik nama. Setelah nama maka harga, titik 2, kurung kerawal produk, kurung harga, tanda petik. Setelah ini maka di kolom untuk ke stok, titik 2, kurung kerawal produk, tanda petik stok, koma, yaitu koma kategori, titik 2, kurung kerawal produk, kurung kategori. Setelah itu masuk ke dev, mengelola stok produk. Stok, kelola stok produk, kurung, titik 2, print, CSN, store, kelola stok produk, enter, variabel produk underscore ID sama dengan integer nama input dalam kurung tanda petik masukkan jumlah stok yang akan ditambahkan akan atau dikurangi dalam kurung, gunakan min untuk mengurangi. Setelah itu titik 2 spasi enter for, perulangan for variabel produk in produk list underscore list 2 if produk dapat ID sama dengan variabel produk underscore list titik 2 produk lalu titik stop plus min plus di luarnya di luar huruf plus sama dengan jumlah, enter print, membuka F if stop produk dengan ID kurung kerawal produk underscore ID. Setelah itu telah diubah menjadi kurung kerawal produk kurung tanda petik stop titik CSN. Setelah itu enter lalu break. Tulis dengan for itu else, lalu print F tanda petik produk dengan ID produk underscore ID tidak ditentukan titik plus N. Sebelum membuat dev kelola stok produk, sekarang membuat dev lihat underscore laporan penjualan tanda kurung titik 2 print kurung buka tanda petik plus N 1 2 3 4 lihat laporan penjualan
enter if mark. Setelah itu masuk ke variabel penjualan underscore list. Print buka ketik belum ada penjualan yang tercatat plus n enter else itu lurus dengan if. Titik 2 for penjualan in penjualan underscore list. 2 enter print dalam kurung tanda ketik waktu titik 2 kurung perawal penjualan kurung buka tanda ketik waktu koma produk titik 2 penjualan buka tanda ketik produk jumlah titik 2 penjualan 60 tanda ketik jumlah koma total koma total kurung perawal kurung buka total tanda ketik ketik. Setelah itu membuat dev menu dev menu underscore kasir kurung titik 2. Setelah itu menggunakan while setelah itu menggunakan while 3 setelah itu menggunakan while 2 print. Untuk lebih efisiennya waktu agar kita tidak codingnya terlalu lama, kita langsung kopas saja pada menu admin ini. Langsung di kopas, Ctrl C, ke bawah, langsung Ctrl V. Nah, di sini kita ubah menu admin menjadi menu. Untuk lebih efisiennya waktu, maka kita harus mengkopasnya saja. Karena di sini saya sudah mengcoding dev menu admin dan dev tool, cukup printnya saja sampai pilihan input ini. Ctrl C, langsung ke bawah ke through, Ctrl V. Nah, di sini kita akan merubah menu-menu yang ada pada menu admin, berubah menjadi menu kasir. Yang kedua, langkah produk dirubah menjadi lakukan transaksi. Yang kedua, lihat daftar produk. Nah, di sini sudah terdaftar, lihat daftar produknya. Tinggal kita hapus print yang tidak dibutuhkan. Nah, setelah itu kita pilih pilihan. Nah, setelah itu pilihan input outputnya kita rubah menjadi menu kasir. Enter. If pilihan sama dengan tanda ketik satu. Untuk lebih efisiennya waktu, kita kopas saja lagi di sini. Nah, sampai ke coba lagi. Ctrl C, karena kegunaannya di sini juga sama, tinggal rubah variabelnya saja. Enter, Ctrl V. Nah, di sini kita akan merubah dulu yang tidak diperlukan. Kita akan merubah tambah produk menjadi lakukan transaksi. Lakukan underscore transaksi. Nah, setelah itu lihat daftar produk. Nah, di sini opsi 3 tidak sesuai dengan yang ada pada menu. Kita hapus saja bagian sini, berubah pada break. Atau langsung saja kita break. Nah, untuk else, kita print pilihan tidak valid. Coba lagi, ini sama ya, jauh dihapus. Nah, setelah itu, di terakhir, kita membuat dev lakukan transaksi.
Di sini from the time. Nah, ini import the time. Penggunaan from the time import the time ini untuk pernyataan mengimpor modul the time dan membuat alias the time untuk kelas the time. Setelah itu enter print ke and ini udah. Oh, salah, maaf. Sini underscore. Lakukan transaksi underscore. Nah, setelah itu enter mengambil produk underscore ID sama dengan in dalam kurung input dalam kurung masukkan ID produk. Nah, di sini jumlah sama dengan in dalam kurung input dalam kurung masukkan jumlah yang terjual menggunakan for produk in produk underscore list. Enter if produk tanda petik ID sama dengan produk underscore ID. Enter if produk tanda petik stok lebih dari sama dengan jumlah 2. Enter produk stok min sama dengan jumlah. Total harga sama dengan produk ketik harga dikali jumlah. Enter penjualan. Jumlah. Enter penjualan. Loh. Tab sampai lurus. Sampai penjualan. Loh. Di sini maaf saya kurang meneliti. Nah, di sini penjualan underscore baru sama dengan lingkar awal. Enter waktu kedua data time nah now membuka titik strf time membuka ada tanda petik persen y persen m min persen d. Setelah itu ada persen h 2 persen m 2 persen s. Setelah itu koma ketik nama produk nama enter ketik jumlah koma total underscore
harga. Nah, setelah itu ada memasukkan penjualan underscore list dot update penjualan baru, penjualan. Nah, setelah itu print membuka F tanda ketik penjualan produk membuka nama sebanyak meskipun jumlah telah dicatat di koma total harga underscore total underscore harga titik backslash n. Setelah itu else lurus dengan if. Kedua enter in stok produk print stok tidak terpenuhi. Print kurung stok tidak mencukupi plus n. Enter terus dengan else itu brief. Setelah itu enter lagi lalu lebih ke depanan itu else. Dua enter ke print produk dengan ID tersebut tidak terpenuhi, tersebut tidak ditemukan titik plus n. Setelah melakukan transaksi selesai, maka kembali lagi untuk ke menu underscore utama. Selesai. Sebelumnya kita akan coba. Nah, di sini pasti ada mana yang error. Nah, di sini ada yang kurang. Saya belum sangat teliti karena lumayan sangat banyak sekali. Nah, di sini ada underscore. Nah, lihat daftar produk. Nah, di sini ada juga lihat laporan penjualan. Tidak berwarna kuning, berwarna putih. Nah, kita tinggal pasti ada opsi di situ. Nah, di sini juga kurang. Print, kita pilih dulu jumlah. Kecuali di sini jumlah itu jumlah. Nah, setelah itu kita coba untuk pengarahannya. Di sini saya akan mencoba untuk login menjadi admin. Saya akan pilih angka 1. Terus dengan password S kapital saya kapital admin akan memproses selamat Anda login sebagai admin dan akan menampilkan menu admin. Kita akan mencoba satu persatu. Nomor 1, tambah misalnya nambah produk A. Terus masukkan harga produk 20.000. Masukkan stok produk misalnya 15. Masuk kategori produk itu misalnya sosis. Nah, produk A telah ditambahkan dengan harga 20.000, stok 15 dan kategori sosis. Terus yang kedua akan menampilkan menu admin kembali. Kita coba lagi dengan login, milih opsi menu admin nomor 2. Maka akan menampilkan daftar semua produk. Nah, di sini akan menampilkan lagi menu admin dan kita akan coba masuk ke kelola stok produk yaitu 3. Coba kita masuk ID produknya 2. Nah, masukkan jumlah stok yang akan ditambah atau dikurangin. Gunakan pengurangan untuk mengurangi. Misalnya saya akan mengurangi 5. Maka stok produk dengan ID 2 telah berubah menjadi 10. Nah, akan muncul lagi menu admin dan kita coba masuk ke nomor 4. Nomor 4 untuk lihat laporan penjualan. Karena di sini saya belum menjual, maka belum ada penjualan yang tercatat. Yang kelima, logout. Dalam menu log ini akan kembali ke menu login lagi. Nah, ketika kita sudah merubah
kita sudah mencoba masuk ke dalam login sebagai admin. Nah, sekarang kita akan mencoba login sebagai kasir. Nah, S-nya kapital, saya, dan K-nya kapital, kasir. Nah, selamat Anda login sebagai kasir, menu kasir. Nah, dalam menu kasir ini ada 3 opsi. Kita coba pilih angka nomor 1, maka akan mulai lakukan transaksi, masukkan ID produk. Nah, ID produknya ini misalnya 3, masukkan jumlah yang tersesuai misalnya 5. Nah, penjualan produk C sebanyak 5 telah dicatat. Contoh lagi, yang ketiga, opsi menu kasir sudah dicoba satu persatu dan sekarang kita logout. Nah, kita logout lagi, keluar, pilih angka 3. Nah, selamat Anda sudah keluar. Nah, dalam kuliah ini, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.